Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meika Sari, NIM 2019-04-336 dari kelas Aplikasi Ekonomi Publik B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan APBD dan APBN. Yang pertama, proses penyusunan APBN. Penyusunan APBN yang pertama dari pemerintah atau presiden. Penyusunan ini terdiri dari rencana anggaran pendapatan dan belanja nasional atau biasa disebut dengan RAPBN oleh lembaga-lembaga terkait berdasarkan hasil analisis dari asumsi-asumsi makroekonomi. Yang kedua, pemerintah tersebut akan mengajukan RAPBN tersebut kepada DPR untuk didiskusikan lebih lanjut. Apakah DPR itu akan menolak atau menerima RAPBN tersebut atau tidak. Jika ditolak, pemerintah maka akan harus menggunakan APBN yang terdahulu. Jika DPR menyetujui RAPBN tersebut, maka DPR akan mengesahkan menjadi APBN dan dikembalikan untuk dilaksanakan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang proses penyusunan APBD. Proses penyusunan APBD, tahapannya yaitu rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, kebijakan umum APBD, prioritas plafon anggaran sementara rencana kerja, dan asuransi SKPD, rancangan Perda APBD, yaitu penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi 3, yaitu RPJPD atau Rencana Jangka Panjang Daerah, yang merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun. Yang kedua, RPJMD, yaitu Rencana Jangka Menengah Daerah, yang merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun. Dan yang ketiga, RKPD, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang merupakan perencanaan tahunan daerah. Sedangkan perencanaan di tingkat SKPD terdiri dari rencana strategi atau Renstra. SKPD merupakan rencana untuk periode 5 tahun, dan rencana kerja atau Renja SKPD merupakan rencana kerja tahunan. Penyusunan proses perencanaan di tingkat Statker dan Pemda dapat diuraikan sebagai berikut. SKPD menyusun rencana strategis yang memuat visi misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Penyusunan Renstra SKPD dimaksud berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD yang memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan. Pemda menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tersebut yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada Renja pemerintah. Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemda maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud di atas adalah mempertimbangkan prestasi pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.